Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di acara Inspiring Talk Show Prasmul Day 2021 Chart Your Future. Bersama saya Javier Lukito, hari ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang hebat. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai makna di balik tema Chart Your Future yang kali ini kita bawakan. Di kampus kita, Universitas Prasetya Mulia, kita menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi para mahasiswanya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan. Melalui apa? Melalui kolaborasi. Mulai dari generating ideas hingga initiate real projects dengan kerjasama berbagai pihak. Supaya apa? Supaya para mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal. Termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depan. Sejalan dengan hal itu, tahun ini kami kembali mengadakan Prasmul Day, Chart Your Future. Pada Inspiring Talk Show kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik. Judulnya adalah From Zero to Hero. How should I build and develop my startup? Kita hari ini akan berbincang dengan Pak Bayu Seto. Halo Pak Bayu. Halo Javier. Apa kabar Pak? Baik, baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya kasih kesempatan kepada Pak Bayu untuk bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan sepak terjangnya, Pak. Thank you, Javier. Halo Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Nama saya Bayu Seto. Sekarang saya bekerja di Sinar Maslen sebagai Director of Digital Investment and Incubation. Jadi saya baru rejoin company for the last 1 year. Sebelumnya saya banyak spend my career di bidang tech industry. Sebelumnya saya sebagai Country Business Development Director untuk Grab Indonesia, lalu sempat jadi Commercial Director buat Indosat Mega Media, dan sebelum di sini terakhir saya VP Region di Oyo. Nah, dulu kuliah saya di MMR 36 Prasetya Mulia. Gitu. Waduh, keren banget nih sepak terjangnya, sudah tidak diragukan lagi nih, sudah melalang buana kalau Pak Bayu nih. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja Pak. Hari ini kita akan bahas sedikit banyak mengenai startup lah ya. Okay. Pertanyaan pertama dari saya adalah, membangun startup di tengah derasnya kompetisi bisnis di masa ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Menurut Pak Bayu sendiri, apa yang bisa dijadikan langkah awal untuk membangun sebuah bisnis gitu? Apakah melihat dari segi passion atau justru membuat solusi dari masalah yang terjadi di lingkungan atau sosial? Oke, menarik nih pertanyaannya. Udah berapa ya? Udah 1,5 tahun terakhir nih kita kan benar-benar badai COVID melanda Indonesia gitu kan ya. Dan awal-awal COVID juga dunia industri juga terasa banget nih gitu ya, akan dampak dari COVID itu. Tapi berjalannya dengan COVID ini, saya ngelihat bahwa semenjak di 2001 atau akhir 2020 juga dunia bisnis sudah mulai catch up lagi nih gitu. Jadi startup-startup baru juga udah mulai ada gitu kan ya, idenya unik-unik gitu kan ya. Mereka belajar juga dari new normal ini kayak gimana. Yang paling pertama sebetulnya yang kita lihat ketika kita mau invest ke sebuah startup adalah solusi apa yang dia bisa kasih sama problem statement yang dia punya. Tentunya kan dia pasti analisa nih, ada beberapa problem statement yang pengen dia solve kayak gitu. Nah, solusi apa dan dampaknya kayak gimana kayak gitu. Jadi sebetulnya itu first thing first yang kita lihat dari sebuah startup, terutama di startup yang early stage banget ya kayak gitu. So keunikan idenya apa sih ini sebetulnya gitu. Oke, jadi untuk membangun startup di derasnya kompetisi adalah mempunyai keunikan itu sendiri ya Pak Bayu ya? Keunikan dan yang paling penting adalah problem solving nih. Pasti kan ada problem statement yang pengen dipecahkan kayak gitu kan ya, sama model produknya mereka kayak gitu. Nah itu yang kita lihat seberapa impactful, walaupun pasti masih MVP banget kalau buat awal-awal ya, tapi seberapa impactful dia punya produk untuk memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Oke, I see. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana untuk menciptakan reputasi sebuah startup itu, Pak, yang
sekarang kita tahu kalau startup kan mereka membangun reputasi, merancang startupnya, citra startupnya semua via media online gitu. Di Ya, mana customer nggak bisa secara langsung melihat aset atau fisik dari perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara membangun itu, Pak? benar. So, beda sama yang traditional company kan, cara kita memvaluasi sebuah perusahaan pasti lihat dari asetnya berapa gitu kan ya, udah gitu dari aset masuk ke financial history kayak dia kayak gimana, EBITDA dia kayak gimana. Nah, di dunia startup a bit different aja nih gitu kan. Yang paling pertama kita lihat adalah growth factornya apa aja kayak gitu. Jadi kita benar-benar lihat tadi produknya seperti apa dan gimana startup itu bisa growth cukup eksponensial kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar kita lihat nih. Nanti growth factornya apa aja dan kita juga ngelihat biasanya ada metrik-metrik lainnya juga yang kita lihat dari mulai traction-nya kayak gimana, udah gitu GMV-nya seperti apa, kan usernya itu gimana, dan juga kita juga lihat EBITDA-nya tuh kayak gimana sih, sehat nggak nih startup-nya kayak gitu. Dan I do understand kalau startup nggak langsung punya profitability ya, tapi sekarang juga kita lihat apakah startup ini punya path into the profitability. Jadi apakah punya jalan dia untuk masuk ke EBITDA yang zero atau EBITDA positif even kayak gitu dengan growth yang cukup signifikan dan eksponensial tentunya gitu. Jadi itu adalah catatan-catatan penting juga yang kita lihat dalam sebuah startup ya. Di luar itu juga kita melihat yang tadi yang saya sempat katakan di awal, produknya kayak gimana kan, kasih solve nggak buat problem statement yang pengen dia beresin. Udah gitu kita juga lihat profile foundernya kayak gimana. Karena apalagi untuk di early stage startup kita benar-benar lihat profile si foundernya, apakah foundernya benar-benar bisa nggak ngejalanin startupnya ini kayak gitu. Karena kan pasti bisnis model itu rubah-rubah, bisnis proses juga rubah-rubah. Nah, strong founder itu bisa jaga itu. Jadi kita lihat benar-benar nih. Jadi kacamatanya, metriknya memang berbeda nih dari traditional company kayak gitu. Oke, Pak. Kalau misalnya tadi Pak Bayu sebut mengukur growth factor itu apa sebuah itu kan bisa objektif ya, secara objektif ada angkanya gitu. Nah, tapi kalau untuk menilai seorang founder ini apakah itu metriknya subjektif apa ada metrik yang objektif, Pak? Oke, tentunya ini perpaduan antara subjectivity sama objektif juga ya gitu. Jadi kita juga biasanya lihat kita ada due diligence, foundernya tuh kayak gimana, experience dia sebelumnya apa, background foundernya seperti apa, apakah foundernya seorang profesional sebelumnya, apakah foundernya seorang serial entrepreneur sebelumnya, berapa kali dia merasa mengamali kegagalan dan dia bisa belajar apa dari kegagalan itu gitu. Jadi learning yang didapat oleh founder juga kita lihat kayak gitu. Jadi bukan berarti nih foundernya pernah gagal sebelumnya udah gitu dia gagal nih untuk dapetin funding di next startupnya dia. Justru juga kita juga melihat bahwa oke, kegagalan sebelumnya learning apa yang bisa diambil sehingga dia bisa improve di produk dia atau di startup dia yang baru kayak gitu. Jadi itu juga salah satu metrik yang kita lihat apalagi di early stage startup ini kan belum ada historical financialnya. JV kita belum tahu seberapa stabil, revenue juga belum tahu seberapa stabil, operational cost juga belum tahu, semuanya projection ke depan. Bakal ngeliat kayak gini nih, kayak gitu. Dan yang menjadi patokan tentunya founder profile. Apakah dia bisa bring his or her business, gitu kan ya, growth eksponensial, kayak gitu. Wah, menarik banget, Pak. Ternyata kegagalan seorang founder di masa lalu tuh justru bukan menutup peluangnya, tapi justru di situ bisa dinilai sebagai sebuah aset Value. pembelajaran, value ya, Pak ya. Benar. Jadi kegagalan kita nggak ngelihat bahwa oh ini orang gagal gitu kan ya, dan ya udah kita ngelihat nih kegagalan dia apa nih sebelumnya. Udah gitu apa yang bakal dia improve buat startup dia selanjutnya kayak gitu. Karena kan dia pasti nggak mau gagal lagi nih, gitu kan. Dia udah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya ngerjainnya, dan harus kayak gimana nih buat startup yang selanjutnya. So itu juga kita lihat kayak gitu. Khusus untuk yang early stage ya. Tapi kalau emang startup yang udah later stage, yang udah lebih mature, masuk ke A, ke B, kayak gitu, tentunya kita lihat financial performance itu menjadi bahan pertimbangan utama yang kita lihat. Kenapa? Karena organization udah lebih mature, gitu kan,
udah gitu dia udah ada historical juga sebelumnya, dan projection dia gimana ke depannya. Udah gitu kita juga lihat nih, buat dapetin projection dia pengen 5 kali atau 3 kali, strategi apa nih yang bakal dia lakukan? Apakah ada produk baru di situ, bikin ada bisnis model baru di situ. Jadi projection-nya seorang founder juga dilihat ketika memang masuk event itu di early atau di later stage juga gitu. Oke, point taken, Pak. Wah, semakin menarik nih percakapannya. Nah, sekarang ini aku juga mau nanya nih, Pak. Seringkali nih sebuah startup itu dihubungkan dengan teknologi digital gitu ya. Karena mungkin kita tahu teknologi digital mampu meningkatkan fungsi sebuah produk ataupun jasa ataupun juga proses bisnisnya secara keseluruhan. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Bayu nih, teknologi seperti apa yang menurut Pak Bayu penting untuk dikembangkan oleh startup di masa pandemi saat ini? Menarik ya. Jadi minggu lalu saya tuh jadi juri kompetisinya Prasetya Mulia gitu. Jadi Prasetya Mulia bikin kompetisi untuk setiap universitas nasional gitu kan ya. Lalu mereka present ke kita sebagai juri dan kita nilai nih. Nah, menarik nih, selama ini kan kita melihat teknologi terus ya. Ada teknologi ada yang bikin marketplace, AI lagi rame kayak gitu kan ya. Nah, ketika di presentasi minggu lalu menarik banget. Ternyata banyak startup-startup atau yang emang ide-ide yang kita juga nggak kepikiran gitu sampai saat ini. Pertama, waste management gitu. Ini kedepannya saya yakin bakal tumbuh cukup pesat. Bagaimana mereka membuat sebuah teknologi yang bisa mengelola sampah menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai kayak gitu. Dan ini adalah memang belum terpecahkan secara cukup masif gitu kan ya, atau secara cukup struktural. Nah, startup-startup di bidang waste management juga ini udah mulai ada nih sekarang. Dan saya melihat juga ini mempunyai potensi yang besar banget ke depannya, karena itu dia benar-benar hit problem yang emang orang Indonesia banget nih gitu, sampah di mana-mana nih kita kayak gitu. Dari kemarin menarik ada ide-ide dari waste management itu. Kedua, kalau menurut saya adalah new energy ya, kayak gitu. Nah, kemarin juga cukup menarik, banyak juga ide-ide startup yang mereka bisa menciptakan energi-energi baru. Kita juga tahu bahwa sekarang juga konsumsi minyak makin tinggi gitu kan ya, gas, listrik, tentunya konsep-konsep energi baru ini dibutuhkan nih untuk Indonesia, dan problemnya jelas ada gitu ya, dan butuh somebody yang memang bisa solve the problem. Dan yang ketiga, kalau saya cukup menarik, ini benar-benar datang dari ide-ide atau para pelaku pasar yang emang di second tier atau third tier city ya. Jadi mereka menciptakan solusi-solusi yang related terhadap industri peternakan atau perikanan. Gimana bisa bantu peternak, gimana bisa bantu nelayan untuk mendapatkan productivity yang lebih bagus, gimana bisa bantu peternak untuk menjaga nih sapi-sapinya kayak gimana biar pengemukannya bagus kayak gitu. Nah, ide-ide itu cukup menarik nih kalau menurut saya. Di mana sekarang kita selalu melihat teknologi yang wah banget ya, tapi kadang kita lupa nih ada problem yang benar-benar terjadi di second tier, third tier city, dan emang itu lokal banget yang butuh di-solve sama kita kayak gitu. Jadi I do believe those kind of typical startup bakal berkembang cukup bagus nih ke depannya. Asal benar-benar idenya tuh ada nih kalau menurut saya kayak gitu. Apalagi sampah tadi masalah buat kita, energi juga masalah buat kita, bantu para peternak-peternak atau orang yang pengen jadi peternak pemula gitu kan ya, di Malang, di Madura, dan mereka belum di-touch sama teknologi yang memadai untuk membantu mereka kayak gitu. Jadi cukup menarik tuh waktu kemarin acara di Prasmo ya, bagi kita juga jadi refreshment gitu. Oh, lihat ide-idenya baru-baru semua nih
kayak gitu. Oke, Pak Bayu, aku tadi ada tertarik nih pas Pak Bayu jelasin bahwa mungkin banyak startup yang terlalu fokus di kota-kota besar ya, jadi lupa bahwa ada problem-problem yang sangat esensial yang bisa di-solve gitu di second tier atau third tier city. Nah, kira-kira menurut Pak Bayu nih, kalau ada teman-teman yang lagi develop startup dan mau sasar ke arah tersebut ya, mau bantu solve ke ranah tersebut, ada tips and trick-nya nggak sih? Ranah mana yang harus difokuskan gitu? Maksudnya industrinya ya? Industrinya. Oke, tiga industri itu sih yang menurut saya tadi saya katakan ya, gitu itu bisa menjadi fokus kalau mau masuk ke terutama di second tier sama third tier city. Kalau saya belajar dulu waktu pengalaman saya di Grab, dulu awalnya kita masuk ke kota-kota gede kan, gitu. Terus kita realize ternyata market tuh gede banget di kota-kota kecil. Indonesia tuh nggak cuma sepetak kayak gitu kan ya. Ada ribuan, ratusan ribu pulau di sini, gitu kan ya. Kita punya 250 juta orang, dan yes, I do understand bahwa majority pasti banyaknya di Pulau Jawa, Jakarta, tapi ternyata banyak opportunity yang bisa kita ambil, dan juga banyak orang yang bisa kita bantu gitu kan ya di second tier atau third tier city gitu. Makanya that time kita do very robust expansion masuk ke second tier sama third tier city. Dan saya juga sekarang ngelihat kayak gitu tuh. Ada beberapa teman saya buka startup, dia justru nggak di Jakarta dulu, dia masuk di Surabaya dulu, kayak gitu. Masuk dulu nih problem-problem di kota-kota kecil apa aja. Dan banyak banget teknologi yang sebetulnya bisa bantu masyarakat Indonesia yang di kota-kota tersebut, kayak gitu menurut saya. So saya benar-benar encourage banget nih buat para founder-founder, nggak cuma ngelihat Jakarta as a potensial market gitu kan ya, atau kota-kota gede as a potensial market, tapi mereka juga mau masuk ke kota-kota kecil dan solve the problem yang terjadi di kota-kota kecil tersebut, kayak gitu. So saya benar-benar encourage nih buat para founder ya. Pak, tapi kalau untuk masuk ke kota-kota kecil gitu ya, apakah unsur daya beli itu kan menjadi cukup berbeda ya? Nah, itu kan play big role nih dalam sebuah startup. Nah, kira-kira apa pandangan Pak Bayu terhadap startup yang mau menyasar ke pasar situ, bekal apa yang mereka harus bawa untuk siap mengerti bahwa daya beli mereka segini dan daya beli di kota bagaimana gitu? Oke. So, kalau kita balik lagi ke poin saya yang tadi yang pertama gitu kan ya, kan intinya kita lihat nih ada problem apa di situ yang bisa kita solve di situ, gitu kan ya. Benar-benar harus cari di situ. Nah, kalau menurut saya ketika kita bisa menemukan sebuah problem statement yang memang bisa dipecahkan oleh teknologi startup tersebut, nah di situ udah ada unsur ekonomikalnya. Orang ini willing nih buat misalkan untuk mencoba teknologi itu atau membeli teknologi tersebut, kayak gitu. Nah, ketika kita udah mencoba, udah gitu produknya keluar, udah gitu problem statement-nya bisa terpecahkan, solusinya menjawab, dari situ kita masuk, ada unsur ekonomikalnya ada, daya beli walaupun tidak terlalu tinggi atau rendah, tapi kita ngomongin scale di situ. Scale kita gedein. Jadi banyak nih orang-orang misalkan yang terbantu akan teknologi kita, dan kalau benar-benar bisa sharp fokus teknologinya, untuk skill-nya juga gampang. Nah, daya beli ya pasti untuk beberapa produk mementingkan daya beli yang cukup tinggi gitu kan ya, tapi ada juga yang daya belinya kita nggak butuh daya beli yang cukup tinggi nih, kita juga ambil margin misalkan nggak terlalu tinggi di situ, tapi benar-benar kasih impact, dan udah gitu skill-nya juga menjadi lebih murah dan lebih mudah dan lebih robust kayak gitu. Jadi juga nggak semestinya atau harus jual produk dengan harga yang mahal kayak gitu kan ya, tapi benar-benar produk yang memang bisa affordable tapi bukan yang murahan juga nih, akhirnya kita boncos terus juga sama produknya kayak gitu. Oke, Pak. Setelah ini aku mau nanya tentang funding, tapi sebelum itu pengen nanya dulu, Pak. Sebetulnya sebelum sebuah startup minta funding itu
bagaimana sih caranya step by step nih, kan Pak Bayu udah pasti banyak menilai, memvaluasi sebuah startup. Sebetulnya untuk membangun sebuah startup itu step by step-nya gimana? Kayak tadi misalnya setelah ketemu problem statement-nya, kemudian udah punya solusinya, dan bagaimana caranya memantaskan diri untuk menuju ke apa ya, udah disebut punya economical value gitu. Nah, apa yang harus ditempuh sebelum nanti pertanyaan berikutnya adalah mengenai funding, Pak. Oke, berarti bagi si early stage startup ya, atau Yes, yang yes. baru-baru ya. Founder-foundernya harus ngapain aja, harus siapin apalah. Oke, kadang orang ide banyak banget kan ya, zaman sekarang nggak kayak dulu ya. Gila, ide banyak banget gitu. Tapi bagaimana bisa mengeksekusi ide itu tuh? Itu yang benar-benar yang mahal nih zaman sekarang kalau menurut saya. Karena ide udah banyak banget kayak dulu, jam dulu orang ide dikit, wih kayak gitu. Nah, ketika orang tersebut atau founder tersebut mempunyai ide, tadi dari problem, ide startupnya apa, ide produknya apa, gitu kan ya. So, dia bisa buat benar-benar MVP-nya, minimum viable produknya kayak gimana. Jadi produknya nggak usah yang mewah-mewah banget, ya, tapi produknya yang basic banget, gitu, memecahkan masalah yang ingin dia pecahkan apa, gitu kan ya, sehingga dia bisa nyobain nih sebetulnya asumsi dia atau produk yang emang dia buat berdasarkan analisa dia bisa dipakai orang atau enggak tuh, kayak gitu, memecahkan masalah atau enggak tuh, again kata-katanya saya ke situ lagi. Nah, dari situ ketika MVP-nya dipakai orang dan udah gitu si founder juga bisa dapat masukan-masukan sehingga dia bisa tahu nih, oke, ternyata saya udah dapat, ternyata ketika ini dipakai orang asumsi saya harus di fine tune, ada yang A, ada yang B, atau ada yang tetap ternyata ini benar nih core-nya gitu kan, tapi fine tune-nya mana aja sehingga dia bisa menciptakan produk yang lebih matang, kayak gitu, lebih matang, dan dia bisa launch produk lebih cepat tadi dengan punya MVP kan. Jadi traction udah ada, dapetin feedback dari potensial user atau the current usersnya juga bisa, udah gitu dia bisa dapat bikin produk lebih matang, baru nih oke, produk ini cukup matang nih buat kita launch, strateginya kayak gimana, dan those founder bisa masuk ke, bisa cari potensial investor lah, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke sweet spot-nya nih. Ini udah masalah funding, Pak. Kan kalau orang punya startup itu kan sebetulnya cita-citanya kan bisa disokong lah gitu ya. Nah, pengen tahu, Pak, matangnya konsep atau ide bisnis itu ya, termasuk semua proses yang sudah dijelaskan oleh Pak Bayu nih, pasti kan butuh pendanaan, funding ya. Iya. Bagaimana cara mendapatkan funding itu, Pak Bayu? Oke, so kadang lucu ya, banyak banget funding, tapi kita juga investor, susah banget kita mau masuk ke startup yang bagus kayak gitu. Jadi ada gap nih. Satu sisi banyak banget yang butuh funding gitu, tapi investor juga kita benar-benar susah nih. Kita taruh uang kita di startup yang benar-benar kita yakin ini bagus kayak gitu. Nah, sekarang tuh udah banyak banget nih kayak program-program kayak inkubator, akselerator. Pertama, si founder-founder bisa bisa join dari situ untuk dapetin networking ke venture capital atau ke angel investor kayak gitu. Jadi join ke inkubator atau ke sebuah lembaga yang bisa bikin yang bikin akselerator, di mana biasanya kalau udah masuk ke join ke produk ke program tersebut, dia juga akan ada mentorship kayak gimana cara buat produknya oleh orang yang udah berpengalaman ya, kayak gitu, biasanya dari founder-founder startup yang udah masuk ke later stage juga tuh, jadi mentorship di situ. Jadi dia sharing, dia punya experience, sharing dia punya knowledge ke si early stage founder ini, kayak gitu. Dari situ bakal di mentorship, udah gitu bakal di mentorship ketika udah mateng, baru nanti biasanya diketemuin sama venture capital gitu. Nanti visi-visi baru ngelihat nih, oke, produknya gimana, matang atau enggak, produknya jadi belum ada visi misi dari foundernya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita benar-benar melihat cukup matang, terutama di early stage ini, gimana kita bisa lihat startup yang memang kedepannya bisa bisa kasih impact yang gede banget nih buat Indonesia, kayak gitu. Jadi bukan semata-mata emang startup yang emang bakal gede secara valuasi aja, tapi belief-nya adalah harga ngikut nih, kayak gitu. Oke, Pak, ini sebenarnya aku penasaran aja sih, boleh dijawab, boleh nggak dijawab.
Kan Pak Bayu tiap hari evaluasi startup yang minta funding lah gitu. Penasaran Pak, rasionya nih yang submit dan yang berhasil nih berapa persen Pak? Wah, menarik ya. Kalau di early emang banyak banget yang submit. Jadi kita juga harus mengkurasi sarap-sarap itu gitu. Jadi kita liatin satu-satu sarapnya kayak gimana, ide-idenya menarik atau enggak, foundernya siapa. Banyak banget yang masuk gitu. Dari beberapa yang masuk mungkin di yang benar-benar kalau sebelum kita kurasi ya. Sebelum kita kurasi sih mungkin dari 20 30 kita coba filter ke 2 atau 3, dari situ kita kurasi lagi kayak gitu. Jadi benar-benar masuk beberapa tahapan kurasi sehingga kita kita mau coba nih startup yang ini. Nah, beda halnya kalau emang udah yang di later stage ya, itu lebih matang lah. Oke. Dari 20 nyari 2 itu pun belum pasti ya Pak ya. Itu masih ada step-stepnya lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Tapi juga untuk apa namanya? Untuk biar kita juga dapat apa namanya? Startupnya yang oke gitu kan ya. Jadi waktu ketika kita deal source kita udah mulai hati-hati. Nah, kita udah mulai nyari-nyari nih ke tim kita. Oke, cari deal kayak gimana, cari produk kayak gimana. Jadi sehingga masuk ke tim untuk mengkurasinya nggak terlalu apa namanya? Funnelingnya nggak terlalu jauh. Beda halnya kalau emang orang-orang submit langsung ke kita ya, itu bener-bener funnelingnya lumayan signifikan lah. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya nih. Startup founder pasti berusaha mencari funding gitu. Ya. Tapi selama mereka proses mencari funding, pasti kan mereka harus memastikan bahwa secara operasional perusahaan ini tetap berjalan nih, tetap hidup sampai one day dapat funding. Istilahnya sih memastikan keberlangsungan perusahaannya lah. Nah, Ya. bagaimana strategi yang Pak Bayu bisa sarankan kepada para startup founder yang belum mendapatkan funding untuk terus bisa berputar hidup lah sampai one day dapat funding? Oke. Jadi dia harus benar jaga runway-nya dia ya. Runway itu adalah bensinnya nih gitu. Keren-keren duit yang dari pocketnya dia tuh berapa yang bisa jaga untuk startupnya itu. Jadi harus benar-benar bisa sustain dulu di awal. Atau coba-coba produknya MVP-nya kayak gimana, dicobain, dapetin use case baru. Jangan langsung dengan belum dapat funding tapi dia langsung mau scale tinggi. Akhirnya dananya nggak cukup dan startupnya juga cepat ambles ya kayak gitu. Jadi benar-benar dia harus manage dengan buat sebuah MVP, minimum viable produknya kayak gimana. Jangan langsung buat benar-benar yang produknya robust banget, kecanggihan terus kemana-mana, akhirnya juga nggak mau fokus ke solusi yang mana, market yang mana, kayak gitu kan ya. Kadang kan kita sebagai founder, bukan kadang udah pasti ya, kita punya mimpi yang gede banget nih, ya akan startup kita, gitu kan ya. Produknya udah mimpinya gede banget nih. Kita mau bikin A, B, C, D, E, B, gitu kan. Tapi gimana cara kita buat produk MVP-nya dulu. Jadi fokus di situ dulu. Jadi benar-benar fokus, jangan kemana-mana dulu. Buktikan kalau produk tersebut emang bisa berjalan dan emang bisa memberikan solusi again bagi problem yang ada, problem yang pengen dia pecahkan, kayak gitu. Nah, itu dia coba dapetin use case dengan seperti itu, produknya akan jalan terus tuh. Tapi scale-nya emang belum tinggi. Dia masih coba nih produknya, dapetin feedback, udah gitu fine tune produknya, feedback fine tune produknya, sampai dia benar-benar ketemu investor yang believe dan mau untuk invest into their startup. Nah, dari situ baru dia ngomongin scale. Jadi nanti uang investmentnya akan dipakai apa buat dia? Bangun tim lah, bangun produk lah, udah gitu buat expansion. So di situ bisa tuh dipakai. Jadi benar-benar kalau untuk awal-awal MVP-nya harus benar-benar di maintain banget. Oke. Gitu. Nih Pak Bayu sebut-sebut MVP terus nih. Kita beberapa saat yang lalu habis Euro nih, takutnya dikira most valuable player. MVP itu minimal viable product ya Pak ya. Itu Iya, benar-benar. boleh disebut sebagai prototype juga nggak Pak? So itu tuh setelah prototype ya. Jadi dia bikin prototype gitu kan ya. Dia coba di internalnya dia di UAT gitu kan ya. Nah, MVP ini udah dicoba ke users. Gitu. Nah, tujuannya untuk selain dia mau launch lebih cepat gitu kan ya. Nah, dia juga dapetin feedback dari users barangnya tuh atau produknya tuh bakal kayak gimana. Kayak gitu. Jadi untuk prototype tuh biasanya.
Oke, untuk mendapatkan feedback itu boleh dari user yang organik atau anorganik juga boleh, Pak? Yap, yap. Benar benar benar. Tapi most likely kalau MVP harusnya benar-benar dari user yang organik karena dia pengen coba nih produknya seperti apa. Gitu. Sampai benar-benar dia menemukan core produk yang matang. Oh, kayak gini ternyata ini. Dari situ baru dia maintain, dapat funding, baru produknya dikembangin lagi jauh lebih gede kayak gimana. Oke. Dan jangan kadang buat founder startup kan ya pasti ngelihatnya ke Google, ke Apple ya, Amazon. Jangan baru dapat uang pertama gitu kan ya, langsung pengen punya kantor kayak Google kayak gitu. Tapi benar-benar nih uang investment ini dipakai untuk ngegedein produk sama ngegedein bisnisnya. Kayak gitu. Oke, jadi panutan menjadi target boleh ya Pak ya, tapi jangan terlalu ngegas di awal. Di awal, iya benar-benar. Jadi benar-benar harus keep nafasnya tuh bagus nih. Oke, banyak banget saran-saran dan juga perspektif yang sudah Pak Bayu share pada Inspiring Talk Show hari ini. Pak, waktunya udah mau habis deh. Jadi saya kasih kesempatan untuk Pak Bayu mungkin untuk bisa ceritain sekali lagi tips and trick dari Pak Bayu lah untuk to conclude this session gitu sebagai seseorang yang sering nih mengkurasi sebuah startup nih kira-kira untuk kalau calon-calon startup founder ini apa yang harus diperhatikan dari A sampai Z dan tips and triknya akan diberikan oleh Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. So buat para founder yang baru-baru harus tetap belajar terus gitu kan ya. Jadi dapetin learning dari mana-mana, dari orang yang udah berhasil, dari founder lain yang udah pernah dapat investment, yang udah exit gitu kan, yang udah later stage kayak gitu. Jadi dapetin pengalaman itu untuk mengembangkan diri kita kayak gitu. Dan again konsepnya adalah bisnisnya benar-benar yang bisa ngasih solusi atau impact gitu into our society. Itu yang benar-benar yang kita lihat. Thank you Pak Bayu for the talk today. Semoga teman-teman juga belajar banyak dari apa yang sudah Pak Bayu sampaikan. Inilah Inspiring Talk Show hari ini bersama Pak Bayu Seto. Dan untuk teman-teman, jangan kemana-mana. Silakan explore website ini lebih jauh lagi. Silakan juga explore Hall S1, S2, atau S3 untuk eksplorasi berbagai jurusan Praskul yang future-oriented. Dan juga bisa menuju Mission Room, di mana peserta bisa mengeksplor kegiatan non-akademik dan juga organisasi yang ada di Universitas Prasetya Mulia. Ikuti juga mini games yang ada di dalamnya dan dapatkan skor tertinggi, teman-teman bisa mendapatkan hadiah menarik dari Universitas Prasetya Mulia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk cek schedule Inspiring Talk Show berikutnya hanya di Hall Inspiring Talk Show. Saya Javier Lukito, pamit undur diri. Sampai jumpa di Inspiring Talk Show berikutnya. Thank you, bye-bye.